Selamat pagi, Nak. Selamat selamat pagi, Bu. Iya, hari ini kita ngobrol-ngobrol yuk. Ada yang ingin Ibu tanyakan nih. Akhir-akhir ini Ibu lihat Nora selalu mengumpulkan tugas sendiri. Tidak mau bekerja kelompokan dengan teman. Iya, Bu, nggak mau bekerja sama dengan teman. Oh, kalau boleh Ibu tahu, kenapa ya, Nak? Kalau bekerja dengan teman itu nggak enak, Bu. Saya nggak bisa buat tugas seperti yang saya mau. Lagian teman-teman itu banyak yang nggak bisa. Hmm, maksudnya teman Nora nggak bisa membantu agar tugas yang sama-sama kalian buat lebih bagus hasilnya. Begitu, Nak? Iya, Bu, saya sudah coba, tapi hasil tugas itu tidak sesuai dengan yang saya mau. Dan jadinya tuh juga nggak bagus hasilnya. Iya. Ah, terus maksudnya teman orang nggak bisa membantu. Terus, oh ya, gitu ya sayang. Nah, sekarang coba Nora ceritakan bagaimana ketika Nora melakukan tugas kelompok bersama teman itu. Temannya sih mau bekerja sama. Cuma ketika membuat kreasi, jadi nggak bagus deh. Oh iya, iya, iya. Terus nggak bagus hasil karya itu di mananya ya, Nak? Waktu itu kita buat kreasi membuat hiasan teko. Nino nggak rapi mewarnainya, Bu. Dan Nabila menggunting asal-asalan aja. Jadinya hasil karya kelompok kita nggak bagus deh. Oh, berarti Nora, menurut Nora, teman-teman Nora nggak bisa bekerja sebagus Nora ya? Iya, Bu. Baik, baik, baik. Terus selama ini apa yang sudah Nora lakukan supaya hasil karya Nora itu bagus? Saya mewarnai dan menggunting dengan rapi dan bagus, Bu. Bagaimana dengan kegiatan bersama saat menyusun Lego menjadi berbagai bentuk kemarin? Kalau yang itu saya tidak bisa, Bu. Sepertinya Alfo yang bisa. Itu lebih bagus dia. Oh, iya, iya, iya. Kalau boleh Ibu simpulkan, pada kegiatan mewarnai dan menggunting, Nora bisa ya nak ya. Tapi menyusun Lego sepertinya Nora belum bisa. Benar begitu sayang? Benar, Ibu. Saya juga sudah coba menyusun Lego, tapi hasilnya nggak seperti yang saya mau. Oke, oke. Berarti Nora sudah tahu ya nak penyebabnya. Nora kesulitan bekerja sama karena teman Nora tidak bisa mewarnai dan menggunting sebagus dan serapi Nora. Terus ada lagi nggak sesuatu yang lain? Sepertinya nggak ada, Bu. Teman-teman mau kok bekerja kelompok, cuma hasilnya aja yang jadinya nggak bagus. Hmm, oh begitu ya. Nah, kira-kira apa ya yang akan Nora lakukan supaya teman Nora bisa mewarnai dan menggunting serapi Nora? Saya coba tunjukkan kepada teman-teman bagaimana saya mewarnai dan menggunting dengan rapi, supaya temannya Ya, mau ikut sama saya. ya bagus sayang. Nora dapat membantu teman agar jadi lebih baik. Begitu juga saat ada kegiatan bermain Lego. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar Nora juga bisa menyusun Lego? Kalau itu saya juga akan meminta Alfo untuk membantu saya bagaimana caranya menyusun Lego itu supaya lebih bagus. Ya, itu langkah-langkah yang baik sekali untuk kamu. Nah, terus ada hal lain yang mungkin yang bisa Nur lakukan selain coba menunjukkan cara mewarnai dan menggunting dengan rapi. Tidak ada lagi, Bu, cuma itu aja deh. Nah, berarti untuk kedepannya Nora mau kan bekerja sama dengan temannya? Mau, Bu. Iya. Terus bagaimana kalau kita bekerja sama itu bagaimana sayang? Kita harus bersama-sama teman, belajar kelompok bersama, mengeluarkan ide-ide bersama-sama. Ya. Bagaimana dengan sikap saling tolong menolongnya? Nah,
Nora juga bisa menolong teman dan juga nanti juga teman juga bisa menolong Nora ya. Oke sayang. Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi solusi dengan apa yang ada masalah yang saya rasakan. Ya, sama-sama nak. Oke. Iya. Selamat siang, Nak. Selamat siang, Ibu. Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol yuk. Ada yang ingin Ibu tanyakan. Kenapa kamu murung dan tidak mau ikut les privat bersama dengan temanmu, Nak? Iya, Ibu, saya nggak mau mengikuti les privat bersama, Bu. Kalau boleh Ibu tahu kenapa Bu Rita kayak gitu? Kalau ikut les privat, saya malas, Bu, karena saya sudah bosan belajar. Belajar dan belajar. Kapan saya bisa bermain, Bu? Nanti di rumah juga disuruh sama mama papa belajar. Jangan lupa belajar. Jadi saya merasa jenuh, Bu. Maksudnya kamu sudah bosan dengan belajar ya? Kalau kita tidak belajar dengan Ibu Rita, dengan ibu yang privat tadi, kita tidak bertambah ilmunya. Bagaimana kita besok mau masuk SD? Kamu mau masuk SD kan? Iya, Bu, mau. Saya sudah coba, tapi tugas yang saya kerjakan tidak sesuai dengan yang saya mau, Bu. Jadi hasilnya selalu salah, Bu. Oh, gitu ya. Nah, baik. Sekarang coba ceritakan bagaimana proses ketika kamu tidak mengikuti les privat bersama dengan temanmu. Teman saya mau bekerja dan mengikuti les privat bersama, Bu. Cuma ketika membuat tugas, saya merasa kesulitan dan bosan tidak seperti teman-teman saya yang lain yang mengikuti les privat. Oh, begitu ya, Nak. Terus apalagi yang kamu rasakan kesulitan di mana ya, Nak? Waktu itu bekerja menghitung banyak gambar. Saya nggak benar menjawabnya, Bu. Dan nilai saya tidak bagus. Saya maunya belajar dengan gambar-gambar. Itu mau saya, Bu. Oh, begitu ya. Jadi, menurut kamu dengan media gambar, kamu bisa menghitungnya? Bagaimana solusinya yang bagus? Ada lagi nggak? Iya, Bu. Saya Iya, Bu. Saya akan bilang sama ibu guru saya untuk bisa menghitung media gambar karena saya suka seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Terus apalagi selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya hasil kerja menghitung banyak gambar yang kamu suka itu bisa Apa, Bu? Tidak terdengar jelas. Ulang baik. lagi, Bu, pertanyaannya. Terus selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya hasil kerja menghitung dengan banyak gambar kamu bisa? Saya menggunakan media-media yang memudahkan saya untuk menghitung, Ibu. Bagaimana Seperti dengan jari saya. bagaimana kegiatan Eh, mengenal angka? Apakah kamu udah bisa? Udah paham? saya bisa, Bu, menghitung dengan angka, dengan menggunakan jari. Kemudian saya juga bisa menuliskan angkanya. Kalau ada media gambarnya, itu akan lebih mempermudah saya, Bu. Oh, begitu ya. Boleh, kalau boleh Ibu simpulkan, pada kegiatan menghitung dengan kamu lebih sukanya menghitung dengan jari ya? Menghitung dengan Iya, Bu. jari, banyak gambar, dengan gambar-gambar kamu menarik ya. Paling suka kamu menghitung dengan gambar, media yang digunakan ibu gurunya harus dengan diperlihatkan gambarnya ya sayang ya, supaya kamu lebih menarik, lebih paham ya.
Iya, betul sekali Ibu. Saya juga coba belajar, belajar dan belajar, tapi itu membuat saya bosan. Tapi kalau dilakukan dengan cara bermain, saya lebih mudah untuk berhitung Oke, itu, Bu. berarti kamu sudah tahu ya alasannya kamu tidak mau ikut les privat dengan ibu ibu Santi ya, karena kamu tidak bisa menghitung langsung. Kamu bukan melihat huruf dengan langsung ya. Kalau misalnya melihat menghitung dengan angka atau gambar-gambar atau dengan jari kamu lebih paham atau lebih menarik ya, lebih tertarik dengan itu semua. Iya, Bu. Terus apalagi yang kamu merasa nggak sukanya gitu? Sepertinya udah nggak ada, Bu, karena kalau saya menghitung tanpa media-media itu, saya lebih sulit untuk menghitungnya. Tapi kalau ada gambar-gambar seperti gambar boneka, gambar kendaraan, nah, itu saya lebih mudah, Ibu. Itu saja saya rasa kendala-kendalanya, Bu. Oh iya, bagus sekali ya. Ya, Kamu dapat membantu mencari solusinya ya, agar jadi lebih baik. Terus saat ada kegiatan menghitung, bagaimana caranya kamu udah bisa ya menjawabnya. iya, Bu. Saya juga akan belajar bersama teman dan mengenal angka, terus membantu teman yang kesulitan dalam menghitung, Bu. Oh, bagus itu. Itu langkah-langkah yang lebih bagus sekali. Oke deh, kamu udah paham? Sudah, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, Terus, selamat siang. Oh, waalaikumsalam, Bu Yeli. Selamat siang. Oh iya, Ibu. Apa rencana pertemuan kita hari ini ya, Bu? Begini Bu, tadi pagi saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Teguran dari kepala sekolah. Hmm, apa ya tujuan dari kepala sekolah menegur Ibu Yeli? Saya mendapat teguran karena sekolah mendapat laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Oh, begitu ya, Bu. Terus apa tujuan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Tujuan pertemuan kita hari ini yaitu tentang ibu pengawas yang melaporkan saya kepada kepala sekolah karena beliau tersinggung dengan saya, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Menurut saya, oh bukan, menurut Ibu, apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini, Bu? Saya sangat yakin, Bu, dengan pertemuan kita kali ini bisa memberikan kesempatan kepada saya agar saya bisa memberikan penjelasan kepada kepala sekolah bahwasannya tindakan yang saya lakukan itu tidaklah menyimpang meskipun saya mengajar tidak dengan memakai buku teks. Oke, kira-kira apa kekuatan Ibu dalam memberikan penjelasan kepada kepala sekolah bahwasannya tindakan yang Ibu lakukan itu tidaklah menyimpang? Karena saya yakin, Bu, saya tidak melakukan penyimpangan meski saya mengajar tidak dengan menggunakan teks. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan? Saya harus bisa meyakinkan kepala sekolah saya, Bu, bahwa yang saya lakukan itu tidaklah salah karena saya mengajar tetap mengacu pada kurikulum. Baiklah, Bu. Kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Peluang saya bisa meyakinkan kepala sekolah saya, tapi saya masih punya hambatan, Bu. Hambatan? Apa harapan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu tersebut? Saya merasa meski hal yang saya lakukan tersebut tidak menyimpang dari kurikulum, tapi tidak komplit rasanya bila saya mengajar tanpa buku teks. Jadi, apa solusinya, Bu Yeli? Solusinya
saya harus meminta maaf kepada pengawas mungkin ya Bu. Terus rencana aksi apa yang akan Bu Yeni lakukan? Rencananya saya pertama-tama saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk membantu saya dalam melakukan pertemuan dengan ibu pengawas. Kemudian saya akan meminta maaf kepada ibu pengawas dan menjelaskan kepada beliau bahwasanya saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan beliau. Terus adakah prioritasnya Bu? Saya rasa ada Bu. Prioritas saya berharap bisa dimaafkan oleh pengawas. Apa strateginya untuk itu Bu? Strateginya saya akan mengajar dengan menggunakan buku teks sehingga pengawas mungkin untuk berikutnya tidak akan tersinggung seperti itu Ibu. Bagaimana jangka waktunya Bu Yeni? Saya akan melakukannya segera Bu. Besok selesai jam pelajaran saya akan langsung menemui ibu kepala sekolah untuk membicarakan niat saya tersebut. Apa ukuran keberhasilan rencana aksinya itu Ibu Yeni? Saya yakin rencana aksi ini akan berhasil Bu, karena saya akan meminta maaf kepada ibu pengawas dan saya akan mengajar dengan menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan ibu pengawas. Terus bagaimana cara Ibu dalam mengantisipasi gangguan? Saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk ikut dalam pertemuan dengan ibu pengawas. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya itu saya harus bisa mendapatkan maaf dari ibu pengawas. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Menurut saya kepala sekolah Bu, saya harus bisa melakukannya sesuai dengan niat saya sebelumnya, meminta maaf dan mengajar dengan menggunakan buku teks sesuai dengan yang diharapkan ibu pengawas itu. Baiklah Bu, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Semangat terus ya Bu, dan teruslah berjuang. Oke, terima kasih Bu Rika. Sama-sama Ibu Yeni.